pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengan senang hati saya Pendeta Windiarti Angelina dari GKI Kafring Polri akan menemani Bapak Ibu dalam sapaan gembala hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini kita ambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka setangkas itu pula para pengejarmu. 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Merdeka Bapak Ibu semua. Dalam semarak kemerdekaan masih di bulan Agustus dan juga walaupun sudah lewat tanggal 17 tapi masih dekat dengan tanggal 17. Marilah kita mengingat kondisi bangsa kita. Bila kita ingat Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu media sosial diramaikan dengan sebuah tagar atau hashtag kabur aja dulu. Tagar ini Bapak Ibu semua digunakan oleh para anak muda untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk meninggalkan Indonesia. Baik secara permanen maupun sementara. Tentu dengan tujuan mencari peluang yang lebih besar, peluang kerja, pendidikan, dan juga kehidupan yang lebih baik di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Tetapi bila kita lihat Bapak Ibu, tagar kabur aja dulu sebenarnya berangkat dari kekecewaan generasi muda. Generasi muda merasa kecewa dengan bangsa Indonesia, dengan pemerintah, karena masalah yang ada di Indonesia tidak kunjung selesai, bahkan makin hari makin tambah parah. Dan rasanya seperti tanpa ada harapan. Oleh sebab itu, fenomena tagar kabur aja dulu bukan hanya sekadar tren biasa atau tren sesaat. Tetapi sebenarnya tagar itu mencerminkan keprihatinan yang mendalam akan masa depan generasi muda di Indonesia. Maka di HUT yang ke-80 tahun ini, selain bersyukur tentunya untuk bangsa Indonesia, marilah kita menyadari kondisi bangsa kita yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Semakin hari, mungkin kita semakin tampak kehilangan harapan. Semakin banyak pemberitaan yang membuat kita menggelengkan kepala atau berseru, Tuhan tolonglah kami. Dalam bacaan hari ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Yehuda sedang tidak baik-baik saja. Karena sebentar lagi mereka akan mengalami serangan dari Asyur. Ancaman ini Bapak Ibu semua membuat Yehuda takut dan meminta pertolongan dari Mesir untuk menghadapi serangan Asyur. Apakah Mesir dapat membantu Yehuda? Firman Tuhan mengatakan bahwa Mesir
tidak dapat memberi faedah maupun pertolongan kepada mereka. Yang terjadi adalah Yehuda akan dipermalukan. Di tengah krisis, mereka malah sibuk mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Mereka memutuskan untuk berlindung kepada bangsa lain dan melupakan Allah. Melalui Yesaya, Allah menyampaikan bahwa dalam situasi krisis ini, mereka hanya perlu berbalik, artinya bertobat, tinggal diam, tenang, dan percaya. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Memang Bapak Ibu tidak mudah untuk percaya dan menanti pertolongan Tuhan. Saat berada dalam ancaman, kesulitan, krisis, masalah. Karena manusia cenderung berusaha mengatasinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, atau mencari pertolongan dari orang lain, pihak lain yang dianggap lebih kuat daripada meminta bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Berdiam diri, percaya, dan menanti pertolongan Tuhan membutuhkan iman dan juga kesabaran. Namun saat kita melihat jawabannya, ketika Tuhan melakukan sesuatu, ketika Tuhan menjawab apa yang sedang kita doakan, dalam tenang dan percaya, kita akan menyadari bahwa penantian itu sepadan. Jika kita melanjutkan Bapak Ibu pada ayat selanjutnya di ayat 18, dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tidak mudah memang Bapak Ibu semua untuk mencintai bangsa yang merugikan banyak rakyatnya, mengecewakan rakyatnya berulang-ulang kali. Namun kabur aja dulu juga bukanlah solusi. Karena masalah tidak bisa selesai dengan kabur. Tinggallah dan percaya dan berjuanglah bersama dengan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk bangsa kita daripada mengutuki kegelapan. Mari kita menyalakan lilin. Tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika kita melakukannya bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa menyalakan lilin, menjadi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah terang Kristus boleh nyata lewat setiap kami para umat-Mu. Tolonglah kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa memperhatikan kehidupan sesama kami, masyarakat, agar senantiasa kasih Kristus boleh dirasakan oleh banyak orang. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami. Bimbing kami dan lindungilah kami dalam setiap karya dan pekerjaan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di sapaan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.